Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena telah menuntun, menjaga, menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena telah menuntun, menjaga, menyertai kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar kami dapat mendengar serta merenungkan firman ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Yang berperikop, ucapan syukur dan doa. Saya akan membacakan dua ayat. Yang pertama, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita yaitu bersukacitalah dalam segala hal. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kitab Filipi ini berisikan tentang seorang Rasul Paulus yang ketika ia di dalam penjara tapi ia masih saja mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah masih menjaganya. Meskipun Paulus sedang menghadapi masa-masa yang sulit, Paulus ingin mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap setia kepada Injil Kristus. Paulus juga mengingatkan jemaat Filipi bahwa mereka mungkin saja menghadapi penderitaan seperti dirinya, tetapi Paulus bilang bahwa mereka tidak boleh takut terhadap penderitaan tersebut. Dalam ayat Alkitab yang tertulis bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata-kata peneguhan iman dari Paulus yang terdapat dalam surat ini memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen sejak pertama kali Paulus menulis surat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi bagaimana mungkin ia dapat merasakan hal yang seolah-olah membayangkan ketika surat Paulus ini dari penjara. Ketika kita lihat bagaimana pada umumnya banyak orang hilang nafsu makan ketika masalah yang dihadapinya itu pasti sangatlah rumit. Bahkan ada bagian kalimat dalam surat Filipi yang begitu sangat kita kenal yang mengatakan bahwa bersukacitalah selamanya dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya akan membawakan satu ilustrasi tentang seorang nenek yang sedang khawatir. Suatu ketika seorang nenek sedang melamun dan memikirkan keadaan anak, menantu, dan cucu-cucunya yang ditinggal di luar kota. Dalam hati dan pikiran terbesit kepedulian yang besar sehingga menimbulkan riak kekhawatiran akan nasib mereka. Lalu kakek menegurnya dan daripada khawatir, mengapa tidak menyerahkan mereka ke dalam perlindungan Tuhan. Maksudnya berdoa mereka agar mereka selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nenek pun menghentikan lamunannya dan mulai berdoa bagi keluarga yang sangat dikasihinya. Itu pelan-pelan kekhawatiran sirna berganti dengan bersyukur dan bersukacita. Saudari-saudari yang terkasih, dari kisah nenek ini kita bisa belajar bahwa bagaimana hidup harus dengan bersyukur dan jangan selalu mengeluh karena suatu ujian yang Tuhan kasih buat kita itu sebagai manusia biasa ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat dari kisah perjalanan hidup Paulus yang berada dalam penjara. Ia mengatakan, aku mengucap syukur tetapi selalu bersyukur. Paulus dapat bersukacita di tengah pergumulan, bukan jiwa sedang sakit, tapi jiwanya sungguh-sungguh sedang dalam kondisi prima ya Bapak Ibu, atau tidak stabil.
Bapak Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan, beban hidup atau masalah yang berat menimpa kita, kita harus berpegang teguh pada iman karena iman menyelamatkan hidup kita ya. Maka kapan pergumulan itu datang, bagaimana tanggapan kita, bagaimana? Jangan merespon dengan pikiran dan perasaan. Iman akan mempertajam pengetahuan dan pengertian dalam memahami segala hal dalam kehidupan ini. Ketajaman pengetahuan dan pengertian itu akan mengawal dari diri kita dalam kebaikan yang telah dimulai Allah dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, doa sekaligus nasihat di sini menyatakan dalam ayat 10 yang berbunyi, sehingga kamu dapat memilih yang baik supaya kamu suci dan bercacat dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Menjelang hari Kristus, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Paulus mengatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Kata memilih berarti mencoba menguji, maka kita akan melakukan sebuah pengujian berdasarkan pengetahuan dan pengertian yang bersumber dari iman. Artinya ujilah sesuatu dengan iman dan bukan berdasarkan keinginan, perasaan maupun kemauan kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita masing-masing tentu kita akan mengalami sebuah pergumulan hidup seperti kesedihan, kemurungan, dan kekhawatiran akan kerabat yang ditinggal jauh dari kita. Alangkah baiknya jika kita memanjatkan doa bagi mereka sekalipun kita tidak mengetahui secara persis secara utuh keadaan mereka ya Bapak Ibu. Kita dapat bersyukur dan bersukacita atas pemeliharaan Tuhan melalui firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11 ini menerapkan kita bahwa ketika saya dan saudara sedang ada dalam keadaan baik-baik, saya dan saudara mungkin melayani Tuhan, tetapi bagaimana kalau dengan keadaan memburuk dan saya serta saudara ada dalam penderitaan? Masihkah saudara dan saya mau melayani Tuhan, atau apakah saudara dengan saya cuti sampai penderitaan itu berakhir? Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita harus lebih banyak belajar dari Rasul Paulus yang mau setia dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di sini juga kita bisa belajar bahwa kita harus tetap berdoa sekalipun untuk hal-hal yang sudah baik dalam diri kita, terlebih juga hal-hal yang kurang baik. Kita berdoa juga agar hal-hal yang baik itu menjadi suatu yang sempurna. Tujuan dari semua hal yang Paulus lakukan adalah supaya Allah dipermuliakan ya Bapak Ibu. Demikian kita juga dapat meniru Paulus dengan kerendahan hatinya, kasihnya, dan doanya untuk jemaat di Filipi. Dan kita juga sebagai umat Kristen. Sekian dari firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini dapat selalu bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, dan juga menuntun kita kepada kebenarannya yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman yang hidup memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.